Fear of missing out, FOMO. So, teman-teman audiens, ada yang pernah dengar istilah ini? FOMO? Okay, I'm sure a lot of you have been talking about this, pernah dengar. Dan FOMO itu apa sih? Ya, menurut ahli, fear of missing out itu mengacu pada perasaan cemas atau khawatir yang dialami seseorang karena merasa bahwa mereka akan kehilangan informasi, kesempatan, atau pengalaman yang berharga yang dimiliki orang lain. Simpelnya adalah orang yang ikut-ikutan orang lain. Di kelas, temennya ada yang ikut ngasprak, oke, ikut daftar asprak. Ada temennya yang ikut organisasi A lagi hype, ikut daftar. Ada temennya yang beli baju bermerek terbaru, ikut beli. Iya, tapi apakah semua yang mereka lakukan berpengaruh terhadap goal mereka? Berpengaruh terhadap value mereka? Saya dapat info dari panitia, mayoriti dari audiens di sini itu adalah student. So, aku mau bagi di sini ada 2 orang student 1 dan student 2. Gitu. Student 1 ini dia organisasinya banyak. Dan dia juga ikutan lomba nasional lebih dari 5 kali. Kemudian ada student 2, di sini dia selama kuliah, dia nggak pernah ikutan organisasi. Dia juga jarang ikutan lomba. Oke, aku mau tanya. Siapa yang punya growth yang lebih baik? Yang berpendapat student 1 growth-nya better. Boleh angkat tangan? Oke, nggak apa-apa, angkat tangan aja. Nggak ada yang salah. Oke, ada yang berpendapat student 2 itu better growth-nya? Boleh angkat tangan? Oke, ada. Siap. Jawabannya adalah tergantung. Ya, emang ngeselin ya. Tergantung apa? Tergantung apa? Ya tergantung sama tujuan mereka. Student 1 itu bisa jadi dia ikutan organisasi karena pengen banyak tagged post di medsosnya. Student 1 bisa jadi ikutan lomba banyak karena FOMO, teman-temannya ikutan lomba juga. Ya yang dia kejar apa? Yang dia kejar validasi, yang dia kejar people expectations. They want to fit in. Sementara student 2 bisa jadi dia nggak ikut organisasi di kampus karena ya dia selama SMA udah jadi ketua OSIS. Dia nggak usah lagi tuh nyari pengalaman leadership, udah cukup. Skill leadership-nya udah oke. Dia punya goal untuk jadi programmer, so nggak perlu lagi untuk lomba-lomba. Dia fokus aja ke existing project. Dia fokus untuk ningkatin skill-nya. Kita bisa lihat di sini. Perbedaan orang yang FOMO sama orang yang fokus on growth. Orang yang FOMO, temennya ngomong apa, ikut. Dosennya ngomong apa, ikut. Orang tuanya ngomong apa, ikut. They don't know apa goals-nya. Apakah mencapai goals-nya? Enggak. Sementara di sisi lain, orang yang fokus on growth, mereka fokus terhadap jalan mereka sendiri. Mereka fokus, mereka maunya apa, goalnya apa. Oke, trust the process, I will achieve that. So, growth itu bukan nambah panjang CV. Growth itu bukan nambah jumlah organisasi. Growth itu bukan nambah tag post di medsos. Tapi, growth itu pertambahan value. Yang namanya growth itu yang asalnya nggak bisa jadi bisa, yang asalnya takut jadi berani. Perkembangan diri meskipun hanya 1%. So, Bang Arvin, gimana caranya gue growth tanpa FOMO? Bagi gue, jawabannya adalah live like a product. Ya, gue membayangkan diri gue as a product. Not a human, as a product.
Kenapa gue membayangkan diri gue as produk? Karena ketika lu bayangkan diri lu as a product, lu lebih objektif. Sebagai contoh di sini, ada laptop. Laptopnya kecil, laptopnya warna silver. Bagi beberapa orang, wah ini laptop bagus. Ini laptopnya kecil, bisa dibawa kemana-mana. Tapi bagi beberapa orang, nih kok laptop lambat banget ya? Ini laptop kok layarnya nggak sesuai ya sama keinginan gue. Yang namanya produk bisa dikomen. Mau komen bagus, mau komen jelek. Bisa di rating, dari rating 1 sampai rating 5. But the thing is, apakah produknya baper? Enggak. Yang namanya produk, mereka growth, mereka iteratif. They check everything yang dari luar as an input untuk pengembangan diri produk itu. So, prinsip utama dari approach hidup ini adalah everything that I spend my energy at is dedicated to make myself to be a better product. Apapun itu. Mau itu omelan orang tua lu, mau itu omelan pacar lu, mau itu tugas yang dikasih dosen lu. Everything. Everything. Everything should lead you to be a better person. Setelah gue riset, ada 4 trait produk yang sukses. Yang pertama, relevan. Arti dari relevan itu produknya tahu, dia punya goals apa, dia mau kemana, dan untuk mencapai itu, dia harus punya kemampuan apa. Yang kedua, produknya harus inovatif. Produk yang sukses itu tahu apa aja hal yang mungkin untuk dikembangkan ke dalam diri mereka. Strategic. Strategic artinya produk yang sukses tahu kapan sih produknya harus rilis, kapan sih gue nambahin fitur A, kapan sih gue nambahin fitur B, dan juga kapan produk itu sunset. Adaptive. Adaptive artinya ketika eksekusi dijalankan, ketika produknya rilis, mereka bisa dikembangkan di luar rencana awal. Mereka bisa adapt sama kebutuhan dan kondisi dunia, itu butuh produk yang seperti apa. So, gue translate 4 faktor yang tadi menjadi approach hidup, cara untuk live like a product. Gue bikin framework namanya The RISA Framework. Itu kepanjangan dari yang tadi, relevant, innovative, strategic, and adaptive. Di awal lu tahu dulu konteks lu tuh apa. Kemudian lu tahu possibilities lu apa aja. And then setelah itu lu pilih proses dan timeline lu kayak gimana. Dan terakhir lu execute. Gue akan jelaskan satu persatu. Oke, langkah pertama adalah understand your context. Lu ada di kondisi seperti apa, lu menuju kemana, dan untuk mencapai tujuan itu, lu harus punya fitur apa. Contoh dalam kasus gue, di tahun 2021, gue itu punya goals untuk menjadi mahasiswa berprestasi dan lulus 3,5 tahun. Dan untuk mencapai hal itu, gue memiliki minimal 4 fitur. Gue harus punya 4 fitur ini. Yang pertama, organizational experience. Yang kedua, punya prestasi. Yang ketiga, gue harus punya time management. Dan yang keempat, gue harus punya effective way of learning. And then, step selanjutnya adalah, lo harus tahu possibilities lo apa aja untuk mengembangkan fitur-fitur yang tadi. Ya, tadi sudah disebutkan fitur yang gue butuhin apa aja. Gue translate itu jadi berbagai macam kemungkinan. Di sini ada banyak kemungkinannya. Ikut lomba bisnis, lomba IT, lomba debate, ikutan himpunan, ikutan UKM, ikutan organisasi eksternal, ikutan volunteer. I wrote all those possibilities. Dan setelah itu, gue pilih. Kira-kira proses yang cocok sama gue apa di bagian strategik ini. Di strategik, gue akhirnya memilih, oke, gue kayaknya karena gue anak SI, gue ikut lomba IT dan bisnis. Karena gue merasa cara belajar gue itu dengan ngajarin orang, gue ikut jadi student
mentor. Karena gue merasa, gue pengen punya relation yang cross faculty. Makanya gue ikut UKM. And then, setelah itu gue susun timeline yang gue mau kayak gimana. Di semester 1, gue fokus untuk, learning how to learn. Semester 2 dan selanjutnya gue ikut lomba dan lain-lain. Semester 3 baru ikut organisasi. Semester 7 gue fokus ke TA. Nah, pertanyaannya kenapa harus bikin timeline? Karena your energy is limited. As a human, energi lu terbatas. Ada peribahasa yang gue suka banget, gitu loh. A man who catches two rabbits catches neither. Orang yang mengejar 2 kelinci sekaligus pada akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. So, ketahui batasan energi lu segimana dan fokus sama timeline yang lu punya. Yang terakhir, ketika lu udah tahu mau ngapain, udah milih proses yang mau lu jalani kayak gimana, lu tinggal execute. Nah, di execute ini, cara eksekusi yang baik adalah yang pertama, lu harus stick sama proses and your timeline. Jangan sampai lu belok-belok dari situ, karena bisa jadi lu overload atau underload. Bisa jadi malah goals-nya nggak kecapai. Kemudian yang kedua, yang gue sadari ketika menjalani proses itu, waktu lu di level 1, pasti lu pengen banget untuk melakukan hal-hal yang ada di level 6. But the thing is, lu harus sabar, lu harus trust the process. Caranya apa? Lu track the progress. Mau pakai board, mau pakai komputer, mau pakai notes yang ada di HP. You have to know, posisi lu sekarang ada di mana. Dengan itu, lu akan keep on track dengan rencana yang lu susun. Dan selama lu execute, nggak berarti lu harus stick 100% to the plan, nggak. You can improve. You can improve mengikuti kondisi dunia sekarang kayak gimana. Nah, misal di tengah jalan ada orang yang ngasih input terhadap kita as a product. Vin, coba ikutan ini. Vin, coba ikutan itu. I develop this kind of filter. Kita nggak bisa ngambil mentah-mentah. Kalau enggak, kita akan melakukan kesalahan seperti orang-orang yang FOMO tadi. Gue kasih 3 filter. Yang pertama, apakah ini sesuai dengan proses gue? Apakah ini sesuai dengan timeline gue? Dan yang ketiga, apakah ini sesuai dengan capability gue? Sebagai contoh, di semester 6, gue diajakin sama banyak banget orang untuk, Vin, ayo magang 1 semester. Rame loh, asik loh. Gue lihat di medsos, mereka pada onboarding sama mentor yang keren-keren. Mereka pada collab sama anak lintas kampus dari seluruh Indonesia. But the thing is, gue punya goals juga. Akhirnya, apakah gue ambil? Enggak. Karena fokus gue waktu itu, gue pengen lulus 3,5 tahun. Itu enggak, untuk magang 1 semester, enggak masuk goal gue. Dan yang kedua, kalau misalnya gue ikut magang 1 semester, gue harus ngorbanin goal utama gue. So, gue balik lagi ke pertanyaan awal. Antara student 1 dan student 2, mana yang lebih better? Jawabannya apa? Tergantung. Apakah lu harus magang 1 semester? Jawabannya, tergantung. Apakah lu harus ikutan organisasi atau kepanitiaan? Boleh? Jawabannya apa? Tergantung. Ya. Tergantung goals lu apa. Tergantung lu mau kemana. Tergantung lu mau kembangin fitur apa. Lu gak usah ngikut jalur hidup orang. Lu bisa punya warna lu sendiri. Di tahun 2021, gue merupakan mahasiswa baru. Gue pengen lulus 3,5 tahun, dan gue pengen jadi mahasiswa berprestasi. Apakah semester 1 gue ikut lomba? Enggak. Gue fokus
terhadap goals gue. Yang pertama, gue mau tahu cara belajar gue itu yang bener kayak gimana. Apakah sebagai mahasiswa gue punya banyak organisasi? Jawabannya enggak. Selama gue kuliah, gue cuma ikutan 2 organisasi, and that's enough for me. Karena apa? Karena energi dan waktu gue terbatas. Di tahun 2023, gue menjadi mahasiswa berprestasi di Prodi SI. Di tahun 2024, gue ikutan pemilihan mahasiswa berprestasi di tingkat universitas. Dan tahun ini, di 2025, insya Allah minggu depan gue wisuda dan lulus 3,5 tahun. Bulan Agustus, gue akan terbang ke Belanda untuk S2. Dan semuanya itu dimulai dengan gak FOMO. Lo harus tahu, lo mau ngapain. Lo harus tahu, sekarang lo lagi fase ngedevelop apa. Lo harus tahu, kapan lo bakal achieve yang lo inginkan. You just have to trust the process. So, gue titip buat teman-teman yang setelah pulang dari TEDx, pulang ke rumah, duduk di sofanya, atau tiduran di kasur kosannya, gue mau lu tanya kepada diri lu sendiri. Lu mau jadi produk yang kayak gimana? Sekian dan terima kasih.